perencanaan audit. Pertama, pengantar. Perencanaan audit adalah tahap awal dalam pelaksanaan audit sistem informasi. Tujuan utamanya adalah memastikan audit berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan yang ditetapkan. Tahap ini menjadi fondasi bagi auditor dalam menentukan strategi audit. Kedua, tujuan perencanaan audit. Menentukan ruang lingkup audit secara jelas. Mengidentifikasi sumber data, waktu, dan biaya yang diperlukan. Menyusun strategi audit untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Mengurangi risiko kesalahan audit akibat perencanaan yang lemah. Ketiga, tahap-tahap perencanaan audit. A. Memahami lingkungan dan sistem yang diaudit. Mengumpulkan informasi tentang struktur organisasi, teknologi, proses bisnis, serta sistem informasi yang digunakan. Memahami risiko utama pada sistem informasi. B. Menentukan tujuan audit. Apakah audit ditujukan untuk kepatuhan compliance, efisiensi operasional, keamanan sistem, keandalan laporan? C. Menentukan ruang lingkup audit. Menentukan area, proses, aplikasi, dan unit kerja yang akan diperiksa. Membatasi agar audit fokus dan terukur. D. Menyusun program audit. Menentukan prosedur, teknik, dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Menetapkan tim auditor beserta tanggung jawabnya. Menyusun jadwal audit. Menilai risiko dan menetapkan prioritas. Melakukan risk assessment terhadap sistem informasi. Menentukan area dengan risiko tertinggi untuk diprioritaskan. F. Menetapkan sumber data. Menentukan kebutuhan auditor, jumlah, keahlian, dan teknologi pendukung. Mengalokasikan waktu dan anggaran. Keempat, output perencanaan audit. Rencana audit plan yang mencakup tujuan audit, ruang lingkup, metodologi, jadwal kegiatan, alokasi sumber data. Rencana ini menjadi pedoman resmi bagi auditor dalam melaksanakan audit. Kelima, kesimpulan. Tahap perencanaan audit adalah kunci keberhasilan audit sistem informasi. Perencanaan yang baik menghasilkan audit yang efektif, efisien, dan objektif. Tanpa perencanaan matang, audit berisiko tidak fokus, boros sumber data, dan gagal mencapai tujuan. B. Identifikasi risiko dan penentuan ruang lingkup. Pertama, pengantar. Audit sistem informasi tidak bisa mencakup semua aspek sekaligus. Perlu fokus pada area yang paling penting. Oleh karena itu, auditor harus pertama mengidentifikasi risiko utama. Kedua, menentukan ruang lingkup audit berdasarkan prioritas risiko. Kedua, identifikasi risiko. A. Pengertian risiko dalam sistem informasi. Risiko kemungkinan terjadinya peristiwa yang berdampak negatif terhadap keamanan, keandalan, dan kinerja sistem informasi. B. Jenis risiko utama. Risiko keamanan cyber attack, kebocoran data, malware. Risiko operasional gangguan sistem, downtime. Risiko kepatuhan pelanggaran regulasi atau standar, misalnya GDPR, ISO 27001. Risiko finansial kesalahan laporan, penipuan. Risiko reputasi kehilangan kepercayaan publik. C. Langkah identifikasi risiko. Pertama, mengumpulkan informasi wawancara, dokumen, observasi sistem. Kedua, menganalisis kerentanan pada sistem security gaps, kontrol internal lemah. Ketiga, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Keempat, membuat daftar risiko prioritas. Ketiga, penentuan ruang lingkup audit. A. Pengertian. Ruang lingkup audit batasan area, sistem, aktivitas, atau proses yang diperiksa auditor. Tujuannya agar audit fokus, realistis, dan terukur. B. Faktor yang dipertimbangkan. Prioritas risiko yang telah diidentifikasi. Tujuan audit kepatuhan, keamanan, keandalan laporan, efisiensi, ketersediaan sumber data tim, waktu, biaya, regulasi atau standar eksternal yang harus dipenuhi. C. Contoh ruang lingkup audit. Audit aplikasi keuangan ERP, core banking, audit keamanan jaringan dan infrastruktur T, audit kepatuhan penggunaan software berlisensi, audit pengelolaan data pelanggan. Keempat, hubungan risiko dan ruang lingkup.
Risiko menentukan prioritas. Ruang lingkup menentukan batasan kerja audit. Kombinasi keduanya memastikan audit efektif, efisien, dan relevan. Kelima, output tahap ini. Risk Assessment Report berisi daftar risiko prioritas. Audit Scope Document, dokumen resmi ruang lingkup audit. Kedua dokumen ini menjadi dasar penyusunan rencana audit final. Keenam, kesimpulan. Identifikasi risiko adalah langkah awal untuk menentukan fokus audit. Penentuan ruang lingkup membuat audit lebih terarah dan efisien. Tanpa identifikasi risiko dan ruang lingkup yang jelas, audit akan melebar, boros sumber daya, dan tidak tepat sasaran.